saya Adina Makagana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen support system. Apa sih manajemen support system itu? Manajemen support system atau disingkat MSS adalah sekumpulan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung manajer dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, serta pengendalian organisasi. Adapun jenis-jenis sistem pendukung manajemen support system dalam dunia sistem informasi manajemen. Yang pertama ada desain support system, yang kedua ada group support system, yang ketiga ada executive information system, yang keempat ada expert system, yang kelima ada artificial neural network, yang keenam ada hybrid support system. Ini adalah berbagai sistem informasi yang dirancang untuk mendukung manajer dan eksekutif dalam mengambil keputusan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknologi dan informasi. Perkembangan komputer membuat tersedia banyak alternatif keputusan, tapi juga menambah kompleksitas analisis. Yang kedua ada kompleksitas dan kompetisi. Struktur organisasi makin rumit dan persaingan makin ketat, sehingga kesalahan keputusan bisa menimbulkan biaya tambahan yang besar. Yang ketiga ada pasar internasional. Globalisasi menambah tantangan karena perbedaan budaya, hukum, dan selera, sehingga ketidakpastian meningkat. Yang keempat ada stabilitas politik. Ketidakstabilitas politik membuat keputusan jangka panjang lebih berisiko dan penuh ketidakpastian. Yang keenam ada konsumerisme. Konsumen makin kritis soal kualitas harga, keamanan, dan lingkungan, sehingga perusahaan harus lebih hati-hati. Kemudian ada fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengintaian atau pencarian masalah. Pada fase ini, manajer mengidentifikasi masalah atau peluang yang ada. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memahami kondisi yang memerlukan keputusan. Tujuannya adalah menemukan masalah yang benar-benar penting untuk diselesaikan. Yang kedua ada perencanaan analisis alternatif. Di fase ini, manajer mulai merancang berbagai alternatif solusi. Setiap opsi dianalisis berdasarkan data yang ada, mempertimbangkan risiko, manfaat, biaya, dan konsekuensi. Proses ini membantu menyiapkan beberapa pilihan yang realistis. Yang ketiga ada pemilihan alternatif. Fase terakhir ini adalah memilih salah satu alternatif yang dianggap paling tepat dan menguntungkan. Setelah pilihan dibuat, keputusan tersebut kemudian diimplementasikan dalam tindakan nyata. Kemudian ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama ada terstruktur. Mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Lalu semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur. Yang ketiga ada tak terstruktur. Adalah fusi permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Kemudian Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk masalah kompleks atau semi terstruktur. DSS menyajikan data, analisis, dan simulasi sehingga manajer bisa membandingkan alternatif dan memilih solusi terbaik. Syarat DSS sederhana, robust,
mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Istilah-istilah DSS. Gorey and Scott Marton mendefinisikan DNS berdasarkan jenis, masalah, dan fungsi sistem, dukungan atau support. Little 1970 melihat DNS dari sisi fungsi sistem dan karakteristik antarmuka. Adapun Alter mendefinisikan DSS berdasarkan pola penggunaan dan tujuan sistem. Lalu Moran and Chang menekankan pada pola penggunaan dan kemampuan sistem. Blockett et al. Mendefinisikan DSS dari komponen-komponen sistem yang membangunnya. Yang terakhir, Ken menekankan DNS dari sudut proses pengembangan, development process. Berikut adalah karakteristik DSS. Mendukung keputusan semi-terstruktur dan tak terstruktur, membantu saat masalah tidak bisa diselesaikan dengan prosedur standar. Fleksibel dan adaptif, bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kebutuhan manajer. Ketiga ada interaktif. Pengguna atau manajer bisa berinteraksi langsung lewat antarmuka yang mudah digunakan. Yang keempat, berbasis data dan model. Menggabungkan informasi dengan model analisis atau simulasi. Meningkatkan aktivitas, bukan hanya efisien. Tujuan utamanya membantu memilih solusi terbaik, bukan sekedar mempercepat pekerjaan. Adapun kemampuan DSS, menyediakan akses data, mengambil data internal perusahaan maupun eksternal, pasar dan tren, mendukung analisis, memakai model matematis, statistik, simulatif, atau perbandingan alternatif. Kemudian membantu komunikasi dan kolaborasi, khususnya jika dipakai dalam bentuk grup DSS. Selanjutnya, memberi berbagai alternatif solusi. Tidak hanya saat jawaban, tapi beberapa opsi yang bisa dibandingkan. Kemudian, mendukung semua level manajemen, dari manajer operasional hingga eksekutif puncak. Keuntungan DSS mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Pandangan dan pembelajaran baru, fasilitas komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan lebih tepat, meningkatkan aktivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan produktivitas analisis. Adapun komponen DSS. Data manajemen termaksud database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Kedua, ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Kemudian, communication, dialog subsystem, user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Conglomerate management, subsistem optimal ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.
Berikut adalah model konseptual DSS. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.